Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, hari ini kita bertemu kembali dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ustadz Ari. Anak-anak, materi kita tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung seibu yang bernama Bunyamin dan mempunyai 10 saudara tiri atau beda ibu, yaitu kakak-kakak tirinya. Sejak kecil Nabi Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya karena perilakunya yang sangat baik, rajin beribadah, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi kakak-kakak tirinya. Sejak kecil Nabi Yusuf mempunyai kelebihan. Yang pertama, Nabi Yusuf mempunyai wajah yang tampan dan Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi. Suatu hari Nabi Yusuf pernah bermimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Mimpi itu diceritakan kepada ayahnya sehingga ayahnya tahu bahwa nanti suatu saat Nabi Yusuf akan menjadi orang yang sangat berpengaruh di negara ini. Nabi Yusuf diminta untuk tidak bermimpi, tidak menceritakan mimpi itu kepada kakak-kakaknya. Selanjutnya tentang kisah Nabi Yusuf yang dicelakai oleh saudaranya. Suatu ketika kakak-kakaknya ingin mengajak Nabi Yusuf untuk bermain di hutan. Mereka minta izin kepada ayahnya Nabi Yakub, tetapi Nabi Yakub mempunyai firasat lalu menolaknya. Karena kakak-kakaknya berjanji akan melindungi, akhirnya Nabi Yusuf diajak untuk bermain di hutan. Kata Nabi Yakub, nanti kalau bermain di hutan, Nabi Yusuf bisa dimakan serigala. Akhirnya diajaklah Nabi Yusuf bersama kakak-kakaknya di hutan, tetapi mereka mencelakainya dengan dibuang di sebuah sumur tua. Kemudian kakak-kakaknya pulang memberitahu kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Sejak saat itu Nabi Yakub terus menangis karena kepergian Nabi Yusuf, sehingga bola matanya bengkak dan Nabi Yakub menjadi buta. Kemudian Nabi Yusuf di sumur tua diselamatkan oleh seorang saudagar yang pada waktu itu mencari air di sumur. Oleh pedagang, Nabi Yusuf dijual di pasar dan dibeli oleh istri raja yang bernama Yulaihah. Lambat laun Nabi Yusuf menjadi pemuda yang sangat tampan dan cerdas, hidup bersama di kerajaan bersama Yulaihah. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi dan diangkat menjadi pejabat. Suatu hari raja bermimpi ada 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 ekor sapi betina kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum kering. Semua orang dikumpulkan oleh raja. Apa arti mimpi ini? Tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya seorang penjaga memanggil Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Ditafsirkanlah mimpi itu oleh Nabi Yusuf bahwa 7 tahun berturut-turut akan panen melimpah dan 7 tahun mendatang akan datang masa yang sulit. Menurut saran dari Nabi Yusuf, saat panen yang melimpah, maka bahan makanan harus disimpan di dalam gudang kerajaan, jangan langsung dihabiskan. Datanglah masa sulit
semua orang berbondong-bondong datang ke gudang kerajaan untuk mendapatkan makanan dari kerajaan. Berita ini tersebar luas, termasuk saudara tiri Nabi Yusuf ikut datang untuk meminta bahan makanan ke kerajaan. Untuk selanjutnya Nabi Yusuf bersatu kembali bersama saudaranya. Ketika saudara tiri Nabi Yusuf datang ke kerajaan, Nabi Yusuf kaget melihat saudara tirinya. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf meminta agar jubahnya dibawa pulang untuk diberikan kepada ayahnya. Setelah itu ayahnya untuk dibawa ke kerajaan untuk menemui Nabi Yusuf. Sesampainya di rumah, ayahnya melihat bau dari jubah Nabi Yusuf. Langsung seketika itu bola matanya yang tadinya kering sekarang sudah bisa melihat kembali. Saudara tiri Nabi Yusuf kaget ketika datang berbondong-bondong melihat Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat negara. Mereka mengira bahwa dulu Nabi Yusuf sudah meninggal dunia. Kabar ini langsung diberikan kepada ayahnya. Kemudian ayah dan ibu serta 11 saudara Nabi Yusuf datang ke kerajaan menemui Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Inilah mimpiku waktu kecil. Ada 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepadaku." Anak-anak, inilah sepenggal singkat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak bisa mempelajari lagi, membaca buku-buku tentang sejarah-sejarah Rasul, ya, untuk menambah wawasan tentang kisah teladan para Rasul, terutama untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk selanjutnya, tugas anak di rumah cukup menyebutkan 2 saja mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah pertemuan yang sangat singkat ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.